for a while, so don't ask me where I'm going. I'm the type that just gon' show it, out here in the moment. So if you down with that, pack your bags, let's keep it coasting. I'm just living life to the fullest. Not many can say that they do this. Travel around the world and back here, this fact, don't believe me, you'll snooze and set free. Yeah, I'm gone, so I guess this is goodbye. Only one place that I'm headed, straight up. Shalom teman-teman, jumpa lagi di Ibadah Online Radiance Community di hari Minggu ini tanggal 31 Mei. Bagaimana kabar teman-teman? Apakah luar biasa semua? Di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita ibadah di rumah. Aku harap semuanya dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima untuk bisa sama-sama beribadah di Radiance Community. Nah teman-teman, di minggu ini kita juga merayakan yang namanya Pentakosta. Dan juga di minggu terakhir ini, di bulan Mei ini, kita merayakan tema komunitas. Apa sih komunitas itu teman-teman? Komunitas itu kayak semacam kita tuh ngaca kayak di cermin teman-teman. Kalau kita sendiri kita ngeliat ke cermin itu, kita cuma bisa ngeliat bayangan kita sendiri. Dan cermin itu pasti kasih tahu bayangan yang terbaik, yang sama persis. Cermin itu nggak pernah bohong. Nah teman-teman, kalau kita berkomunitas, kita tuh kayak bisa ngeliat kita dan teman-teman kita tuh di satu cermin yang sama. Dimana kalau kita ada salah, kita bisa ditegur sama teman kita yang bisa kelihatan, lu ada salah ini nih, lu ada kayak gini nih. Nah itulah gunanya komunitas teman-teman. Kita bisa saling membangun, saling menguatkan, dan saling menegur ketika ada salah. Jadi teman-teman jangan pernah jemu-jemu untuk berkomunitas, sama-sama kita ada yang online, ada yang berkumpul nanti setelah PSBB selesai. Jadi kita bisa sama-sama membangun diri kita lebih baik lagi. Nah teman-teman, di hari ini di jam 7 nanti kita juga mau sama-sama untuk podcast bareng di YouTube channel kita di Renewal Community Church. Nah, kita mau bahas tentang tema komunitas. Aku ajak teman-teman semua untuk ikut join sama-sama, ikut dengerin sama-sama biar kita bertumbuh bersama-sama. Nah, teman-teman, saat ini kita mau siapin hati kita mau siapkan pikiran kita mau puji-pujian, kita mau menyembah sama Tuhan, dan God bless you. Oke, Shalom Radiance. Nah, kembali lagi bersama kita di Radiance Community Online Service. Hari ini tepat tanggal 31 Mei, kita sedang memperingati Hari Pentakosta. Nah teman-teman, biar hari ini kita nggak cuma memperingati, tapi kita mau sama-sama bangun kehidupan rohani kita. Kita minta urapan yang baru tercurah buat setiap kita. Kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati, kita arahkan hati kita ke Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan kalau pada siang hari ini kami boleh berkumpul secara online. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Kau hadir dimanapun kami berada ya Tuhan. Saat kami menaikkan pujian, kami mau buka hati kami Tuhan, biar Kau yang jamah setiap kami ya Bapak. Thank you Lord Jesus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Yesus Tuhan, Yesus
setiap kami Tuhan. Kasih-Mu gak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau mengasihi setiap kami dan Engkau menembus setiap kami Tuhan. Dan Engkau bangkit ya Tuhan. Engkau yang memenangkan setiap jiwa kami Tuhan. Kami adalah milik-Mu, kami adalah kepunyaan-Mu. Sebab itu Tuhan kami menyembah-Mu Tuhan. Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak disembah ya Tuhan. Shikarala barala barala barala, Shikarala barala 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 barala. Hati kami haus untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami haus Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Shikarala barala 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 barala. Engkau yang bertahta di atas pujian kami. Engkau yang bertahta atas hidup kami Tuhan. Shikarala barala barala barala, Shikarala yarala barala barala. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our memuji-Mu Tuhan, dan kami memuji-Mu lebih lagi ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semua siap memuji Tuhan lebih lagi? Yang siap katakan yeah. Ajar Kau Tuhan. Senang jiwa dan pengharapan telah
Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Radiance, kita ketemu lagi di ibadah online Radiance Community saat sekarang ini tanggal 31 Mei 2020. 31 Mei 2020 ini tepat sekali dengan hari Pentakosta. Pentakosta itulah hari ke-50 setelah Tuhan Yesus mati. Dan hari Pentakosta itu sekarang ditandai dengan adanya pencurahan Roh Kudus kepada kita semua umat-umat percaya, umat-umat pilihan Tuhan. Dan Tuhan sudah memperlengkapi kita semua untuk pergi menginjil, pergi untuk memberitakan kabar baik semua sampai ke ujung bumi. Aku percaya kuasa Roh Kudus Pentakosta tercurah buat teman-teman semua di tempat ini. Dimanapun teman-teman ada berada semua, aku berdoa kekuatan, penyertaan, kasih setia Tuhan terus ada sama teman-teman semua. Puji Tuhan. Haleluya, amin. Nah teman-teman, sebelum saya masuk ke firman, ada pengumuman
satu pengumuman yang aku pikir cukup lumayan penting sekali, bahwa nanti malam jam 7 malam teman-teman stay di HP teman-teman, di laptop teman-teman, karena kita mau ada podcast ya. Radiance Community ada podcast di link YouTube Renewal Church Community. Teman-teman nanti akan dikirim linknya nanti di grup, dan kita akan membahas mengenai komunitas ya. Ini adalah tema terakhir kita di bulan Mei, pas sekali dengan pencurahan dengan hari raya Pentakosta ya. Kita siap untuk mendengar firman Tuhan semua, amin. Gimana tadi praise and worship-nya? Luar biasa sekali bukan? Kita ketemu dengan saudari kita Sylvie, ada Kak Aldi sebagai host, dan aku percaya teman-teman semua terberkati semua dalam ibadah online kita ini. Aku rindu teman-teman mengundang teman-teman juga. Kalau teman-teman ingin terlibat, teman-teman ingin membantu dalam ibadah online kita, teman-teman bisa kontak ke ketua kul teman-teman juga bisa kontak saya langsung. Karena jujur kita sangat membutuhkan sumber daya, sangat banyak sekali teman-teman ya. Dan aku berdoa tetap kekuatan Tuhan terus menyertai kita semua, amin. Nah teman-teman, saya akan mereview minggu lalu, saya membahas mengenai komunitas ya, terutama apa yang kita dapat, apa yang akan kita hadapi di dalam komunitas, terutama di Radiance Community ini. Pertama itu adalah minggu lalu, kalau teman-teman catat, itu adalah coaching. Berarti ada pelatihan, ada pengajaran, ada instruksi, ada perintah, dan semua di coaching kita dilatih, kita diajar, kita dikasih tahu bagaimana untuk hidup, bukan bagaimana untuk berbuat, bagaimana untuk berperilaku sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kedua yang akan kita temukan pada saat kita sudah coaching, kita akan ketemu dengan challenge, artinya ada tantangan. Artinya teman-teman sesuai dengan potensi yang ada di diri teman-teman akan ditaruh dalam pelayanan. Teman-teman akan ditaruh dalam suatu assignment, suatu tugas, karena hidup ini adalah assignment dari Tuhan, dan bagaimana sesuai dengan potensi teman-teman akan ditaruh di assignment tersebut, dan itu merupakan suatu tantangan ya. Itu suatu tantangan, bagaimana teman-teman bisa dipersiapkan ke level selanjutnya ya. Dan aku pikir hal ini yang aku dapat selama ini dalam coaching, dalam challenge. Dan ada dua hal terakhir yang ingin saya bahas terakhir kalinya di sesi terakhir ini adalah mengenai konflik. Dari judulnya mungkin sudah sulit ya, tapi trust me teman-teman, pada saat teman-teman memutuskan diri untuk masuk ke dalam komunitas, teman-teman pasti akan mengalami konflik. Apakah itu konflik dengan diri sendiri, apakah itu konflik dengan orang lain ya. Nanti akan kita belajar, kita akan bahas step by step. Tapi pertama yang ingin saya sampaikan adalah ternyata di Alkitab pun itu mengajarkan mengenai adanya konflik ya. Bukan berarti kita menghindari konflik ya, tapi sesuai dengan buku yang pernah saya baca di Rick Warren, dia bilang di paragrafnya, dia bilang seperti kayak gini. Kadang kita harus menghindari konflik, kita juga harus menghadapi konflik, kita juga harus menciptakan konflik, dan terakhir kita harus meredam konflik. Dan pada saat saya baca paragraf itu saya kaget, wow, ternyata kita bisa untuk menciptakan konflik. Bahkan di Alkitab pun ada walaupun tidak secara tertulis kita harus menciptakan konflik, tidak, tapi bagaimana dari sisi kehidupan Yesus, dia berani untuk bukan mengajar, berani untuk menciptakan konflik teman-teman ya. Salah satunya saya baca di Matius 10 ayat 34 ya. Wah, ini suatu perkataan yang luar biasa sekali. Matius 10 ayat 34 berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Pedang ya, dalam salah satu tafsiran bahasa Inggrisnya itu menggunakan kata konflik. Wow, Tuhan Yesus datang untuk membawa konflik. Dia pada saat itu datang bukan sebagai raja damai ya. Dia bukan untuk memberikan kedamaian di bumi ya, tapi dia membawa konflik. Tapi bagaimana dia ditugaskan oleh Allah Bapa untuk menciptakan pertentangan, membawa pertentangan. Kalau teman-teman baca di ayat selanjutnya, bagaimana Tuhan Yesus sendiri berkata kalau
kamu mengasihi aku lebih daripada orang tuamu, kamu nggak layak bagi aku, kamu harus mengikul salib. Dan itu suatu konflik bagi kita sendiri, kita mengikul salib, dan juga konflik bagi orang lain, orang tua. Teman-teman mesti bayangkan bagaimana mungkin orang tua kita bisa percaya, bisa yakin bahwa firman itu sendiri tertulis bahwa kalau kamu mengasihi Yesus lebih daripada orang tua. Wah, itu suatu hal yang sangat rumit sekali ya. Betul teman-teman? Nah teman-teman, ada lagi, kita buka di Kisah Para Rasul 15 ayat 35 ayat sampai 41. Saya sudah ada Alkitab dan saya bacakan di Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Judulnya aja perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Judulnya udah enak, perselisihan. Kita baca ya. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi, ayat 38, teman-teman perhatian, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan kepada saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di sana. Wow, teman-teman tahu Paulus. Ya, teman-teman juga pernah mendengar Barnabas. Barnabas ini adalah orang yang meneguhkan Paulus di hadapan rasul-rasul. Jadi secara otomatis saya yakin Barnabas tahu pertobatannya Paulus. Barnabas mengerti bagaimana Paulus hatinya sudah berubah. Seorang Farisi, bagaimana dia dulu menganiaya jemaat Tuhan, tapi sekarang dia menjadi seorang percaya, bagaimana dia ketemu dengan Tuhan. Dan Barnabas menjadi saksinya di hadapan para rasul-rasul, murid-murid Kristus asli yang 12 murid pertama itu. Bagaimana Barnabas bersaksi di hadapan mereka bahwa ini Paulus, dia sudah berubah. Dan saya percaya ada suatu hubungan yang baik antara Paulus dengan Barnabas. Ya, tapi kalau teman-teman baca di kisah tadi, bagaimana perselisihan itu timbul. Perselisihan itu timbul karena satu orang bernama Yohanes Markus. Ya, kalau teman-teman baca di ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya, ada tertulis bahwa Yohanes Markus meninggalkan pelayanannya pada saat Paulus dan Barnabas sedang pelayanan. Tiba-tiba, tidak tahu kenapa tidak tertulis di Alkitab bahwa Barnabas pergi meninggalkan mereka dan kembali ke Yerusalem. Dan saat itu Paulus benar-benar mungkin tidak tertulis sakit hati, tidak tertulis seperti kayak marah, tapi Paulus benar-benar mencatat, wah ini orang mau Markus ini benar-benar tidak baik, ya kan. Dan pada saat kemudian mereka berdua, Paulus dan Barnabas, mau pelayanan kembali, dan Barnabas ingin mau bawa Markus. Paulus dengan tegas dia bilang, nggak bisa, nggak baik ajak dia, nggak baik ajak orang yang sudah pernah meninggalkan kita. Seperti kayak kita sudah pelayanan bersama-sama, kita sudah jeripaya, kita sudah capek, tiba-tiba dia seperti kayak mungkin kayak mengundurkan diri, imannya tidak kuat, atau mungkin dia takut dan pergi meninggalkan. Dan itu terjadi yang namanya konflik. Kalau teman-teman baca lagi selanjutnya, ditulis perselisihan yang tajam antara hamba Tuhan Paulus dan Barnabas. Teman-teman, hamba Tuhan kalau lagi berantem itu ngeri, beda sama kayak kita. Tapi kalau hamba Tuhan lagi berantem, wah itu ngeri sekali. Ya, ini suatu perselisihan yang sangat kuat. Kalau teman-teman boleh menyelidiki lagi ya, itu kan tadi kisah para rasul ayat 15 ya. Seterusnya sampai ke bawah 15, 16, 17 dan sampai kisah para rasul habis.
tidak ada tertulis nama Barnabas lagi. Saya mengambil kesimpulan bahwa mungkin setelah dari Kisah Para Rasul 15, Paulus tidak pernah ketemu lagi dengan Barnabas. Ya, jadi benar-benar konflik yang sangat tajam sampai mereka tidak pernah mau bertemu lagi. Mereka tetap pelayanan, mereka tetap memberitakan Injil, mereka tetap meneguhkan jemaat-jemaat. Tapi ada konflik, ya. Ada konflik di antara mereka yang sangat runcing sekali. Nah, teman-teman, saya teringat dengan firman Tuhan di Roma 12 ayat 18. Ini Paulus sendiri yang nulis, ya. Paulus setelah pengalaman dia konflik sana sini, tapi Paulus berkata seperti kayak gini nih, Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya, saya baca sebelumnya, saya baca yang bahasa Inggrisnya, tertulis bahwa if it is possible, as much as depend on you, live peaceably with all men. Kalau bisa, kalau mungkin, kalau itu ada potensi dalam diri kamu dan kamu bisa hidup damai dengan orang lain. Nah, teman-teman, firman Tuhan berkata lagi di Ibrani 12 juga, Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi intinya pertama kali adalah, poin yang pertama, kita harus hidup damai. Kalau bisa tidak ada konflik dengan siapapun. Tapi firman Tuhan berkata, kalau itu bisa, sedapat-dapatnya, if it is possible. Tapi memang ada konflik yang mungkin tidak bisa selesai dan akan ada terus. Seperti Paulus dan Barnabas, dari Kisah Para Rasul 15 dan seterusnya nggak pernah ketemuan lagi. Bisa saja. Nah, bagaimana kita mengantisipasi dalam komunitas dalam hal seperti kayak begini? Teman-teman, saya katakan bahwa kita nggak bisa menghindari konflik. Kalau emang kita bisa, kita hindari. Tapi konflik pasti itu datang, ya. Apalagi di dalam komunitas. Guys, come on. Kita hidup dalam suatu komunitas dan kita berkumpul dari berbagai macam orang, berbagai macam latar belakang pendidikan, keluarga, bahasa, gaya hidup, latar belakang lagi keluarganya yang dahulu-dahulu, adatnya seperti kayak gitu, dan semua ditaruh dalam suatu komunitas, satu komunitas. Kalau tidak ada konflik, itu nggak mungkin, pasti ada konflik. Tetapi firman Tuhan juga berkata bahwa berusahalah hidup damai. Nah, kadang-kadang kita hidup damai cuek, ya, lu gua. Saya nggak percaya hal itu. Nanti kita akan coba bahas. Nah, teman-teman, saya belajar, saya juga ada konflik, saya mengalami konflik dengan pekerjaan saya, dengan pelayanan saya, bahkan dengan pribadi yang ada di dalam situ. Tapi bagaimana saya secara pribadi sendiri benar-benar mau berjalan terus bersama-sama, ya. Yang pertama itu adalah yang saya dapat pada saat saya untuk berhadapan dengan konflik. Teman-teman boleh catat. Pertama, bedain, ya, antara tension dan konflik dulu. Tension dan konflik. Artinya apa? Bedain antara tegang. Tension itu tegang. Ketegangan dengan konflik. Ketegangan itu seperti kayak gini, teman-teman. Teman-teman tahu kita alat musik gitar, ya. Senarnya itu harus diatur ketegangannya, betul? Senar 1 diatur di E, senar 2 diatur di B, senar 3 diatur di G. Dan itu harus diatur. Pada saat 6 senar semua itu sudah diatur, pada saat kita mainkan, itu memberikan suatu suara yang indah, suara yang bagus. Tapi bagaimana kalau senarnya berantakan? Ada yang kenceng, ada yang lemah, gitu loh. Suara pun nggak bagus. Terus yang kedua, kalau kita kekencangan putar senarnya pasti putus. Dan saya belajar bahwa yang namanya ketegangan, tension, itu harus diatur. Harus diatur. Salah satu mungkin caranya, contohnya seperti kayak gini. Kadang-kadang kita hidup dengan sugesti.
oh dia orangnya kayak gitu, oh gue nggak suka sama dia kayak begitu. Sugesti, padahal orang itu belum tentu kayak begitu. Dan mungkin dalam diri kita itu adalah konflik nih pada saat kita ketemu dengan orang itu. Padahal itu cuma ketegangan saja, mesti diatur. Kurang berbicara mungkin, kurang bangun hubungan mungkin, kurang menggali sedikit, tanya sedikit mungkin. Itu hal yang sangat mudah sekali untuk diatur padahal. Ya, jadi bedain antara tension dan konflik. Yang kedua, saat kita dalam konflik, teman-teman, saat kita ada di dalam konflik, pertama ya, tentu kita harus bawa dalam doa. Ceritain sama Tuhan, ceritain permasalahannya, berhadapan dengan siapa, apa yang dilakukan, apa yang dia lakukan, apa yang diri kita lakukan. Kita ceritain sama Tuhan, bawa itu dalam doa, bawa orang itu dalam doa. Ya, sebelum Anda bertemu dengan orang itu, bawa itu di dalam doa. Bawa orang itu dalam doa. Karena kita harus berbicara sama Tuhan. Karena emang mungkin pada saat kita datang ke Tuhan, ya, dua hal yang terjadi. Ya. Kita datang ke Tuhan, kita berdoa. Satu, Tuhan mengubahkan hati orang itu. Atau yang kedua, Tuhan mengubahkan hati kita. Dan di situ sudah lebih fresh semua. Jadi yang pertama adalah bawa itu dalam doa. Kadang-kadang emang cuman konflik terjadi itu cuma karena perbedaan kepentingan, betul? Perbedaan kepentingan, dan mungkin memang ada kepentingan, ada kebutuhan yang memang cuma Tuhan saja yang bisa penuhi. Jadi ya teman-teman, harus kita belajar benar-benar kita bawa itu dalam doa. Terus yang kedua adalah belajar untuk ambil inisiatif. Artinya kayak begini, saya bukan tipe orang yang suka bergosip. Si itu tuh orang kayak gini sih. Saya lebih baik saya ketemu sama orangnya, saya ajak ngobrol langsung. Ya, saya mencoba untuk ambil inisiatif di dalam pelayanan, dalam konflik. Saya coba untuk ambil inisiatif. Saya belajar juga, walaupun saya bukan tipe orang yang langsung, ya, gua minta maaf. No, bukan artinya selalu minta maaf, tapi adalah belajar untuk menaruh diri kita sedikit, gengsi kita agak sedikit diturunin, ambil inisiatif. Nah, saya belajar juga kayak begini teman-teman. Nah ini, kita kadang-kadang cuma pakai kata udah cuekin aja, udah diemin aja, tapi ternyata masalah kayak gitu tidak pernah kelar. Waktu tidak bisa menyelesaikan konflik, ya. Cuman untuk bisa lebih memperdalam lagi. Mungkin ada kalanya pada saat konflik kita jaga jarak dulu, itu mungkin, tapi itu harus segera diberesin. Itu harus segera benar-benar diberesin, jangan diperlambat, karena waktu cuman sekedar untuk memperdalam konflik lagi, bukan untuk menyelesaikan konflik. Jadi belajar untuk coba ambil inisiatif, karena kita sudah berbicara sama Tuhan dengan waktu yang tepat. Kita telepon orang itu, kita tanya, kita ketemuannya, kita ngobrol dengan hati yang sudah mulai dingin, sama-sama dingin. Ya, yang ketiga, akui peranmu dalam konflik. Ya. Istilahnya mungkin dengan berkata bahwa kayaknya gue yang salah nih. Kita akui kesalahan kita akuin di mana kita menentangnya. Kita bilang, sorry gue kemarin agak emosi, sorry gue kemarin agak sedikit terbawa, sorry gue kemarin agak sedikit kebawa sama emosi gue, dan gue minta maaf gitu. Dan kita nggak usah membela diri, ya, karena saya pegang suatu statement kayak gini teman-teman, silence is golden. Diam itu emas. Kalau kita mau belajar menyelesaikan konflik, ya diam. Terus yang keempat, bekerja sama secara maksimal. Ya, bekerja sama. Jangan pada saat kita mau menyelesaikan konflik kita lari, kita nggak kepengen, hati kita belum siap, hati kita kayak nggak kepengen, nggak mau ketemu sama orang lain. Itu pada saat selesai sudah konflik, ya mungkin kita tidak bisa melupakan masa lalu, ya kan, tapi kita mencoba untuk belajar, untuk kita mau move on dari masa lalu kita. Oleh sebab itu apa? Kita harus bekerja sama orang itu, apalagi dalam satu komunitas. Lu setiap hari ketemu dia, enggak, lu setiap minggu ketemu dia, ketemu di gerejaku, ketemu lagi, orangnya itu lagi, sikapnya kayak gitu lagi. Ya kita, dari kamu yang bisa mengubah dia, atau kamu mengubah diri kita, gitu. Yang terakhir, jangan lari dari konflik. Ya, saya pegang satu statement yang kuat banget. Family stays together. Kita keluarga, kita stay together. Kita nggak bisa lari dari konflik.
Kalau teman-teman ada konflik di rumah, berantem sama papa, berantem sama mama, masa teman-teman mau lari keluar dari rumah? Kan tidak seperti kayak begitu, ya kan? Kita tetap tinggal dalam rumah, pelan-pelan kita mau beresin, ambil waktu yang tepat, bawa itu dalam doa, ambil inisiatif, kerjasama secara maksimal. Amin. Nah teman-teman, itu adalah konflik yang saya nggak akan bilang Seno buatin lu pasti ada konflik, kamu pasti ngalamin konflik. Tidak, ya nggak usah di ngomongin kayak gitu. Teman-teman pun pasti akan ngalamin, apalagi dengan sesama pelayan Tuhan, itu sudah pasti. Tapi bagaimana kita mau belajar untuk rendah hati, karena seperti kata salah satu teman kita, Selfie ya kalau nggak salah, dia berbicara bahwa tidak ada tempat yang lebih baik dalam melatih firman Tuhan, melatih mengasihi, selain di dalam komunitas. Amin. Nah teman-teman, untuk yang terakhir itu adalah berbicara cohere. Saya ulang dulu. Yang pertama itu adalah coaching, yang kedua itu adalah challenge, yang ketiga itu adalah konflik, dan terakhir itu adalah cohere. Cohere itu adalah unity, kesatuan. Ya, tapi tidak cuma secara fisik kesatuannya, tetapi secara hati. Karena orang semua yang ada dalam suatu komunitas itu sudah mengerti, sudah sepakat, sehati, sepikiran, mengerti tujuan, visi, misi yang mau dicapai. Menjadi satu prinsip dalam hubungan dan kepentingan. Nah, teman-teman, teman-teman tahu saya suka main basket, dan sekarang di dunia basketan khususnya di NBA sekarang ini lagi heboh, lagi rame membahas film mengenai film The Last Dance. Ya, itu adalah film seri dari dokumenter ESPN, dibikin 10 seri. Ya, itu membahas mengenai salah satu tim terbaik di NBA, Chicago Bulls. Ya, itu dari rentang tahun 90 sampai tahun 2000. Ya, dalam waktu 10 tahun perjalanan mereka menang juara NBA itu sampai 6 kali. Dan sampai sekarang tidak pernah ada tim yang memecahkan rekor itu. Belum ada yang bisa memecahkan rekor itu. Ya, The Last Dance itu berbicara mengenai tim Chicago Bulls, juga peserta orang-orang ya, para pemain yang Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Tony Kukoc, Steve Kerr, juga ada pelatihnya dan segala manajemen yang terjadi yang ada di Chicago Bulls. Dan pada saat saya nonton, saya kaget teman-teman. Ternyata ya, saya pada saat tahun 90-an saya cuma melihat mereka bermain, ya kan, wow, bagus, kompak, mereka sudah tahu posisinya satu masing-masing gitu kan. Tapi pada saat nonton filmnya itu saya kaget, itu bagaimana terjadi masalah, bagaimana terjadi problem antara pemain dengan manajemen, pemain dengan pelatih dengan manajemen, semuanya itu dibahas, dibuka, dan saya kaget ternyata, wow, ya kadang-kadang kita cuma ngelihat depannya aja, kita cuma ngelihat fisiknya aja bagus, tapi di dalamnya itu luar biasa berantakan. Bagaimana nggak mungkin berantakan? Karena dalam tim Chicago Bulls itu terdiri dari orang-orang dari berbagai macam ras, kulit hitam, kulit putih, ada yang dari Eropa, Tony Kukoc, ya kan, ada yang dari mantan gangster, Dennis Rodman, ya kan, masuk ke situ semua, dan mereka dalam waktu 10 tahun mereka bisa berkolaborasi dengan sangat-sangat baik sekali. Dan di situ dibahas satu-satu, dibahas bagaimana bisa menjuarai, ketemu dengan tim ini, ketemu dengan permasalahan, challenge dengan tim A, tim B, permasalahannya dibahas semua. Dan pun yang saya kaget, ternyata antar pemain pun juga ada masalah, sampai mereka berantem secara fisik gitu loh. Tapi itu pada saat latihan, tapi pada saat mereka bertanding mereka kompak, mereka beres, mereka bagus dan bisa menjuarai NBA. Dan saya bisa merangkum semua yang terjadi gitu loh. Saya bisa merangkum semua yang terjadi di The Last Dance itu, ya saya mirip-miripkan dengan yang saya ajarkan ke teman-teman. Coaching, mereka semua dilatih, mereka semua diajar, mereka semua dididik, disiplin, jam sekian sampai jam sekian latihan, jam sekian acara keluarga, balik lagi harus kembali ke gym, mereka harus olahraga, dan setiap hari
rutinitas seperti kayak begitu. Dilatih, ada pelatihnya, Phil Jackson. Wah, keras sekali orang yang melatih. Terus yang kedua, ketemu challenge, tantangan. Mereka harus latih secara fisik, secara body, secara badan mereka juga harus kuat. Mereka latih fisik, dilatih mental pun. Ya kan? Konflik, nggak usah ditanya teman-teman. Konflik dengan manajemen dia bagaimana, masalah gaji, masalah salary, masalah dengan pelatih nggak suka di rotasi macam-macam kayak begitu. Dan wow, tapi pada saat setelah saya lihat di tahun 98, tahun terakhir Michael Jordan, seperti saya ngeliat kayaknya tim ini sudah sangat kompak, sudah mengerti posisinya masing-masing. Jadi nggak usah diatur-atur lagi, nggak usah ada tetap yang ngatur, cuman sudah sangat minim sekali seperti di tahun-tahun yang lalu. Ya, dan itu saya mengerti, wah ternyata kesatuan, cohere bisa tercapai di situ. Mereka semua bersepakat, mereka mau menjuarai tim NBA, the best NBA team. Pada saat itu mereka mencatat rekor yang terbaik dan tidak pernah ada sampai sekarang bisa untuk mengalahkan rekor tersebut. Nah teman-teman, ada suatu perkataan dari Phil Jackson, dia ngomong kayak begini, dan ini cukup lumayan menarik teman-teman. Ya, dia berkata kayak gini, the strength of the team is the strength of the team is in individuals. The strength of the individual is in their team. Kekuatan dalam suatu tim adalah para pemainnya, para pesertanya, ya kan, para individualnya. Tapi balik lagi, kekuatan para individual, para pemain itu adalah di dalam tim. Dan saya bisa merangkum ini semua teman-teman, ya. Kekuatan saya, kekuatan di Radiance ada di kita semua. Kemarin Albert berkata bahwa ini denyut nadinya kita. Ya, kekuatan Radiance ada di kita semua. Kekuatannya kita selain di dalam Tuhan tentunya adalah di Radiance Community. Teman-teman, aku berharap teman-teman semua bisa belajar dari firman, dari yang aku coba sampaikan. Aku terus berdoa teman-teman, jangan pernah undur, jangan pernah mau kalah, bukan jangan pernah mau kalah, jangan pernah mau undur, jangan pernah mengasihani diri atau mungkin merasa seperti terbawa dengan pikiran, asumsi, sugesti sendiri. Ya, teman-teman jangan pernah merasa seperti kayak gitu. Kita adalah satu dan kita mau mencapai dengan namanya cohere, kesatuan dalam komunitas, terutama di dalam Radiance Community. Firman Tuhan terakhir berkata di Pengkhotbah, perkataan tali 3 lembar tidak mudah untuk diputuskan. Saya berharap teman-teman semua terberkati dalam sesi komunitas dalam bulan Mei ini, dan kita ketemu lagi di bulan Juni dengan tema yang baru. Tuhan Yesus memberkati teman-teman, dan jangan lupa nanti malam ada podcast jam 7 malam. God bless you semua. Nah teman-teman, gimana ibadah tadi? Aku harap kita semua mendapatkan sesuatu yang baik, yang berguna untuk diri kita sendiri, dan kita juga bisa berguna untuk komunitas kita. Nah teman-teman, aku mau ingetin juga, jangan lupa ya nanti jam 7 malam kita mau sama-sama berkumpul di YouTube channel kita di Renewal Community Church. Kita mau podcast bareng-bareng, kita mau bahas tentang komunitas. Yuk teman-teman, sama-sama kita join supaya kita bisa belajar sesuatu yang baru di komunitas ini. Oke teman-teman, demikian ibadah online pada minggu ini. Saya Aldi, saya undur diri. Sampai jumpa di ibadah online kita minggu depan. God bless you.